baru per Oktober di RSUD RA Solo. Sebelumnya saya kerjanya di RSUD Kayen. Jadi di rumah sakit adik, sekarang di rumah sakit kakak. Adiknya ada di Kayen, ini di rumah sakit di Solo. Itu semuanya. Saya biasanya dipanggilnya Mbak Dewi. Jadi kalau ini saya dipanggil Bu, saya itu sungkan. Jadi saya dipanggil Mbak Dewi saja, betul apa-apa. Mohon izin dulu, alhamdulillah. Saya juga dulu beberapa kali ini saya sudah mulai familiar karena sudah beberapa kali juga saya ketemu dengan ibu-ibu PKK di Kabupaten Pati. Oke, untuk semuanya, biar kita semuanya fresh hari ini. Ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya dia pagi. Terus akan menghadap ke temannya dari kanan, dari kiri, bilang happy, gitu ya. Harus ekspresif ya, happy, gitu ya. Oke, kita coba dulu. Sudah pada sarapan ya? Oh belum. Saya pastikan nanti nggak ada yang pingsan kok, aman. Oke, kita coba dulu. Semangat pagi. Pagi. Belum. Kayaknya masih ditahan-tahan. Saya mau benar-benar kita pagi ini jadi ibu-ibu yang happy beneran. Jadi nggak cuma kita tahu frase ya, oh kayaknya ceria banget, ternyata hatinya sedang beranak. Tidak, tapi kita harus benar-benar kenal sama kita betul-betul ekspresinya betul-betul happy. Oke, ekspresinya harus sesuai dengan perasaan harus happy. Saya haruskan ini maksa. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Happy. Terima masing-masing. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi ini nanti saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Bufa. Kalau Bufa tadi sudah banyak ya. Jadi ibaratkan Bufa tadi sudah nitik-nitik berkaitan dengan kesehatan mental ibu. Jadi kita minimal sudah bisa mengenali. Oh iya ya, ternyata ada hal-hal yang selama ini saya itu denial. Denial itu artinya kayak saya tuh menolak perasaan ini. Sebetulnya saya betul-betul merasakan satu kondisi yang saya sebenarnya sudah tidak nyaman secara psikis saya. Tapi ibu-ibu kan gitu, meringkas gitu, dipencet gitu ya. Pokoknya disimpan gitu. Nah akhirnya tadi Pak PLT mengatakan apa? Kayak gunung es tuh. Gunung es itu kan dulu betul-betul bawahnya kan lebih besar, atasnya lebih kecil. Nah yang kelihatan di atasnya kayaknya senyum-senyum happy gitu ya. Kayaknya juga baik-baik aja, interaksi juga normal-normal saja. Tapi ternyata di bawahnya itu banyak hal yang di-request. Nah itu yang paling berbahaya, makanya kita nanti penting banget untuk melakukan deteksi terkaitan dengan kesehatan mental. Oke, lanjut. Next. Ya, ini loh kita harus awareness. Kita itu perlu yang namanya sesekali, tidak harus setiap hari. Kita sama orang lain aja care nggak Bu? Ya, sama pasangan care nggak? Sama anak care nggak? Care. Sama diri sendiri gimana persentasenya? Care. Tapi persentasenya lebih tinggi ke siapa? Anak dan suami. Jujur kan? Ya, Mbak Dini sama nggak? Kurang lebih. Ya, itu perempuan. Nah, ini bahwa di sesi ini Bu, ini adalah ruang yang aman. Jadi di sini kita sama-sama perempuan, di sini kita sama-sama belajar untuk yang terbaik untuk diri kita masing-masing agar kita nanti juga bisa merangkul yang lain. Kalau diri kita ini sudah semakin baik, kita akan mudah untuk merangkul kehangatan, memberikan kehangatan kepada orang lain. Nah, lanjut Kak. Baik, ini pentingnya deteksi diri kesehatan jiwa dan kuesioner kesehatan mental Bu. Jadi nanti kita akan memberikan kuesioner. Nah, kuesioner itu nanti akan saya pandu. Itu untuk apa? Kita harus mulai untuk berbincang dengan diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita senang bincang dengan orang lain, tapi kita sangat minim untuk mendengarkan jeritan hati atau curahan dari sendiri. Ya Bu? Ya. Iya enggak? Ya. Iya, memang kurang begitu. Lanjut Kak. Nah, kesehatan jiwa itu penting Bu. Tadi Pak PLT sudah menyampaikan. Nah, Pak PLT ini kalau menyampaikan berkaitan dengan psikologi itu mendalami banget Bu PLT. Enggak, berarti di rumah itu berarti banget sama istrinya. Alhamdulillah. Ya, kelihatan. Tepuk tangan dong Pak PLT, Bu PLT dan Bu PLT. Karena beberapa waktu lalu
juga memahami bahwa tugas seorang perempuan itu banyak yaitu multitasking leres. Ya, tadi Bukan menyampaikan mengurus rumah, mengasuh anak, mendampingi suami, mengikuti kegiatan masyarakat, bahkan banyak juga yang bekerja. Nah, beban-beban yang tidak mampu terkondisikan atau kurang ngerti caranya mendamaikan diri sendiri, itu akan berpengaruh pada mudahnya kita tidak mampu untuk mengenali emosi kita sendiri. Etnis apa? Akhirnya emosi kita itu tidak terkontrol dengan baik. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sepertinya di luar ceria-ceria terus gitu ya, itu salah satu ciri bahwa bisa jadi memang kontrol emosinya baik, atau ketika di luar dia berpura-pura baik tapi di rumah dia keras kepada anak-anaknya. Kalau dia di rumah ternyata pelampiasannya ke keluarga, artinya ada kondisi emosional yang belum bisa dia berdamai atau mengkondisikan. Nah, beda ketika di luar dia terlihat ceria, di rumah dia juga bisa mengkondisikan diri. Artinya tidak mungkin tidak ada manusia yang tidak punya masalah, terus. Betul. Kira-kira yang sudah benar-benar gangguan jiwa itu mereka punya masalah nggak? Mereka nggak punya masalah nggak, Dewi, betul nggak? Salah, karena diawali dari punya masalah yang tidak mampu terkondisikan atau termanajemen dengan baik, itu bahayanya. Makanya ini salah satu pentingnya kita melakukan screening kesehatan mental. Nah, lanjutkan. Nah, itu tadi peran perempuan yang multitasking ini yang kita butuhkan. Kalau kita biasanya cek berkaitan dengan kesehatan fisik deh, itu semuanya kita cek tensi, aduh kita aku mulai enggak kok kaku ya, cek kolesterol, gitu ya, itu ada cek fisik. Nah, selain fisik, kesehatan itu ada juga yang namanya kesehatan mental. Promosi itu. Nah, kesehatan mental karena itu berkaitan dengan kerjaan saya itu juga tidak kalah penting. Karena sekarang kesehatan mental juga jadi satu isu yang perlu diangkat. Karena ini ngaruh banget. Kita nanti perlu menyiapkan generasi-generasi untuk Indonesia emas di 45 nanti. Nah, ini mengapa perlu deteksi diri bahwa Bu, saya ini ngomongnya kecepatan enggak ya? Enggak. Masih bisa dipahami? Masih. Ya, Bu, jadi mau saya karena usia saya lebih imut, biar saya kelihatan lebih imut ya Bu. Jadi mau saya di sini saya tidak yang paling pintar, yang paling ngerti itu enggak. Jadi saya punya ilmu, saya sharing untuk kita sama-sama sharing. Untuk pengalaman hidup, artinya saya jauh Bu, usia kita mungkin terserah banyak. Jadi untuk pengalaman hidup jelas saya kalah jauh. Tapi untuk ilmu insya Allah saya berbagi sedikit demi sedikit untuk kita bisa saling sharing. Okay? Jadi banyak orang yang mencari pertolongan itu ketika masalahnya sudah berat, ya enggak? Ya. Karena masih apa mitosnya kalau ke psikolog atau ke psikiater sama dengan gila. Padahal enggak. Sekarang kita harus mulai tes. Gitu. Kalau kita sudah bercerita, minimal kita bisa cerita. Kalau cerita itu tidak bisa keluar dengan orang-orang terdekat atau orang yang dipercaya, maka ke profesional. Bahwa sekarang itu tidak seperti itu. Ini satu kebutuhan yang penting. Nah, jadi deteksi diri ini bertujuan untuk apa? Mengenali gejala sejak awal. Kalau sudah dicek tensinya normal, kolesterol normal, gulanya normal, tapi kok rasanya lemes, lesu, kontrak-kontrak, mau ngantuk seharian. Nah, itu bisa jadi Bu, tidak fisiknya, tapi mentalnya yang benar. Nah, kemudian mencegah masalah menjadi lebih berat. Itu tadi Bu, kalau kita sadar diri, jujur sama diri sendiri, aware, kasih waktu untuk mendengarkan diri sendiri, artinya kita akan lebih bisa mendeteksi secara dini. Pencegahan itu jauh lebih penting, membantu memperoleh penanganan yang tepat. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup. Lanjutkan. Nah, apa itu kuesioner kesehatan mental? Jadi kuesioner kesehatan mental itu nanti Bu, ibu akan mendapatkan satu lembar kertas. Nah, di situ isinya adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana kok Bu. Nanti saya pandu, di situ ibu nanti mengerjakannya juga saya pandu.
Nah, ini kuesioner ini jadi nanti sebagai alat screening awalnya yang akan kita kerjakan bersama-sama. Lanjutkan. Nah, manfaatnya mengisi kuesioner ini lebih mengenali kondisi diri sendiri. Kalau itu dilakukan dengan pengisian yang jujur, mengetahui apakah sedang mengalami stres atau kecemasan atau kondisi psikologis lainnya. Mendapatkan bantuan lebih cepat bila diperlukan. Tadi disampaikan nanti akan ada stand untuk konseling berkaitan dengan kesenjangan, jadi monggo. Kemudian mencegah masalah berkembang menjadi lebih berat dan menjaga kesehatan keluarga, karena ibu yang sehat akan lebih mampu merawat diri sendiri dan keluarga. Kalau kita belum mampu merawat diri sendiri, secara emosional kita masih amburadul, maka di rumah itu pasti kondisinya juga akan amburadul. Anak-anaknya juga tidak akan terdidik dengan baik. Nanti endingnya apa? Menyalahkan anaknya jika anaknya bermasalah. Ini nomor buatan. Oke, lanjut Kak. Oke, ini ibu semuanya. Jadi kita nanti saya akan memandu ibu semuanya untuk kita mengisi lembar screening. Jadi mohon ibu semuanya untuk mengisi dengan jujur. Jadi kalau memang ibu pernah mengalami itu, minimal 30 hari terakhir ini pernah mengalami satu kondisi itu. Kalau siapa pernah betul-betul mengalami atau mendekati atau kayaknya pernah merasa itu, nanti tolong jujur dengan diri sendiri. Nonton deh? Ya, nanti yang bingung boleh tanya, nanti saya panggil. Monggo bisa dibantu dibagikan. Baik, sambil kita menunggu, mungkin ada pertanyaan dari ibu semuanya berkaitan dengan kondisi kesehatan mental atau curhat secara umum boleh, monggo Bu. Terima kasih. Sekarang sebagian dari itu ya. Alhamdulillah dari program dari dua tadi itu saya mau mendapatkan pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Itu bagus sekali untuk kita pelajari karena memang ibu itu tapi kalau di situ dikatakan mempunyai gambaran ganda atau bukan ganda. Karena itu semua ibu harus sehat misalnya. Tapi kalau saya perhatikan di sini itu tadi perlu ada hal-hal yang praktis untuk mencegah kesehatan mental atau untuk menjaga kesehatan mental itu. Maka mohon diberi penjelasan yang praktis, hal-hal yang bisa kita lakukan yang bisa mencegah kita untuk menjaga atau untuk menghindari stres tadi. Itu ya, terima kasih. Terima kasih Ibu dari BOW. Tepuk tangan dong untuk Ibu yang bertanya. Oke, ya saya jawab Bu. Jadi tadi Pak PLT sudah sedikit kasih selentingan. Jadi untuk menjaga kesehatan mental salah satunya adalah bergerak Bu. Ini salah satu kunci untuk kita menjaga kesehatan mental. Jadi sekali itu hasil penelitiannya juga sudah ada bahwa kalau pagi atau sore kita sempatkan untuk jalan kaki. Tetapi kan setiap dulu juga jalan kaki nggak Dewi? Mau ngaku, ngepel, laku, ngedapur, kamar-kamar, ngedapur, jalan kaki beda. Ini jalan kaki yang punya ritme. Poin. Boleh di alun-alun, boleh jalan di depan rumah, tapi jalan kaki yang punya ritme.
baik-baik saja. Aku